Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal Tekstur, saluran informasi perpajakan yang menyediakan informasi yang selalu terupdate, tentu saja mengenai perpajakan kepada para sobat dan besti. Dan jika ada pertanyaan, saran atau komentar, silakan saya tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan berusaha meresponnya. Pada topik video kali ini, saya berusaha mengupdate tentang aturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu PMK 50 tahun 2025 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2025. Intinya adalah merubah dari segi aspek perpajakannya mengenai transaksi perdagangan aset kripto. Pada video kali ini saya akan membahas dulu dari aspek PPN-nya. Nanti pada video saya selanjutnya saya akan menyambung mengenai perlakuan aspek PPH-nya. Atas penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenakan PPN. Atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara PMSE, dalam hal ini dapat berupa jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto, dan atau dompet elektronik, bisa meliputi deposit, penarikan dana, pemindahan aset kripto ke pihak lain, dan pengelolaan media penyimpanan aset kripto dikenakan PPN. PPN yang terutang tersebut wajib dipungut, dilapor, dan disetor oleh penyelenggara PMSE yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif 12% dari dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari penggantian, sebesar komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jika komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima berupa: yang pertama, mata uang fiat selain rupiah harus dikonversikan dahulu berdasarkan kurs yang ditetapkan Menteri yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat. Atau yang kedua, berupa aset kripto, maka harus dikonversikan dahulu ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan bursa. Nilai dalam sistem yang dimiliki penyelenggara PMSE atau nilai penjualan aset kripto yang dilakukan sebelum batas waktu penyetoran PPN, di mana harus ditetapkan untuk poin A dan poin B tadi secara konsisten. Untuk bukti tagihan atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik oleh penyelenggara PMSE ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kewajiban penyelenggara PMSE yang pertama, menyetorkan PPN yang dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Kedua, melaporkan PPN terutang dalam surat pemberitahuan masa pajak PPN sesuai aturan yang berlaku. Atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto dikenakan PPN. Penambang aset kripto merupakan PKP pedagang eceran yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tersebut. PPN terutang atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dihitung dengan mengalihkan 20% dikalikan 11/12 dari tarif PPN, yaitu 12%, lalu dikalikan dasar pengenaan pajak berupa penggantian berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang, termasuk aset kripto yang diterima dari Block Reward. PPN yang terutang tersebut dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Apabila penggantian yang diterima penambang aset kripto berupa mata uang fiat selain rupiah, harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan Menteri yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat. Atau aset kripto, maka dikonversikan dahulu ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan bursa, nilai dalam sistem yang dimiliki penambang aset kripto, atau nilai penjualan aset kripto yang dilakukan sebelum batas waktu penyetoran PPN. Juga harus diterapkan secara konsisten. Penambang aset kripto dapat membuat faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajak kepada
penerima dengan karakteristik konsumen akhir. Penambang aset kripto wajib yang pertama menyetorkan PPN yang dipungut dengan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, dan melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPN terutang dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Kesimpulan dari video ini yang menjadi poin penting yang harus kita perhatikan, memang untuk aset kripto sekarang tidak dikenakan PPN. Namun untuk jasa fasilitasi transaksi aset kripto oleh penyelenggara PMSA dan jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto dikenakan PPN dengan tarif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Demikian penjelasan saya mengenai pelakuan PPN atas transaksi aset kripto. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye!